Nah, ini ya. Nah, materi kita kali ini yaitu cara membedakan ya, bagaimana membedakan of, to, for, dan from. Nah, dalam bahasa Inggris itu banyak kata-kata yang similar ya. Jadi ini penting juga ya untuk kita ketahui bagaimana caranya membedakan of, to, for, dan from. Nah, kalau Kak Valen kira-kira tahu nggak nih perbedaan antara preposisi of, to, for, dan from dalam kalimat bahasa Inggris? Kalau of itu untuk yang bagian dari sesuatu, Miss. Mm-mm. Kalau to itu untuk tujuan, mungkin tujuan sesuatu. Kalau Mm-mm. for itu dari, for itu juga untuk. Hmm. Kalau from itu dari. Ya, oke ya. Jadi preposisi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Ya. Jadi kata-kata tersebut bisa berbeda maknanya jika tidak digunakan dengan tepat. Jadi maka kita perlu memahami ya fungsi dari masing-masing preposisi tersebut sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, kita mulai dengan of. Jadi of ini ya umumnya digunakan ya untuk menjelaskan kata benda atau pelengkap kata benda. Jadi polanya yaitu noun ditambahkan of ya. Kata of itu sendiri kemudian ditambahkan dengan noun dan biasanya menunjukkan bagian, potongan, jumlah dan kelompok yang berbeda. Jadi contohnya, ya, Jung Jae-hyun is a member of NCT. Jung Jae-hyun adalah anggota NCT atau bagian dari NCT ya. Semarang is the capital of Central Java. Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Ya, jadi Semarang ini adalah bagian dari ibu kota Jawa Tengah. Jadi preposisi ini juga bisa digunakan setelah adjektif ya dan setelah verb. Jadi contohnya, I don't want to go there. I'm afraid of the dark. Ya. Jadi afraid di sini kan adalah kata adjektif. Ya. Adjektif atau kata sifat. Jadi aku tidak mau pergi ke sana. Aku takut gelap. Ya. Kemudian yang contoh lainnya, I wake up confused. I dream of someone, but I forgot who it was. Aku bangun dengan perasaan bingung. Aku memimpikan seseorang, tapi aku lupa siapa itu. I dream di sini adalah verb ya, memimpikan. Nah, of juga di sini ya bisa juga menunjukkan quantity atau kuantitas seperti most of ya, some of, all of, both of, dan lain-lain. Contohnya, I have read some of the books on that shelf. Aku sudah membaca beberapa buku di rak itu. Jadi di sini menggunakan some of ya. Kemudian yang kedua adalah most of the students have already submitted their assignment. Jadi sebagian besar siswa sudah menyerahkan tugas mereka. Maka di sini menggunakan most ya. Most of. Of di sini juga bisa ya, kemudian ya, of di sini juga bisa digunakan untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan atau posesif ya kita sebut dalam bahasa Inggris itu adalah posesif. Jadi contohnya, a friend of my brothers left his cat with us for 5 days. Seorang teman kakakku menitipkan kucingnya pada kami selama 5 hari. Ya, jadi di sini artinya kucingnya itu kan teman kakakku menitipkan kucingnya. Jadi a friend of my brothers, jadi teman dari abangnya atau kakaknya ya. Jadi di sini adalah artinya memiliki atau mempunyai. Kemudian sebuah buku milikku ada di locker ya. A book of mine is in the locker. Jadi buku itu adalah menyatakan milik ya. Buku itu adalah milikku. Nah, kemudian untuk to ini mempunyai beberapa fungsi ya. To ini bisa menjadi preposisi untuk menunjukkan destinasi atau arah. Penerima tindakan, waktu, angka perkiraan, dan sebagai to infinitive. Di contohnya ini ya, destinasi itu maksudnya to ini menunjukkan destinasi atau arah maknanya. Maknanya menjadi ke ya dalam bahasa Indonesia. Jadi selain to untuk, ya bisa juga untuk ke, misalnya where to.
mau kemana gitu ya. Nah, contohnya, I went to school yesterday. Aku pergi ke sekolah kemarin. Nah, yang kedua, she was heading to the train station when I called her. Dia sedang menuju ke stasiun saat aku menelponnya. Ya, dia sedang menuju. Jadi dia kenapa pakai was ya? Karena dia sedang menuju. She was heading ya. Kemudian penerima tindakan. Jadi to ini juga bisa untuk menunjukkan penerima tindakan ya yang bermakna untuk, ke, atau kepada. Jadi contohnya I sent a picture to my mom. Jadi aku mengirimkan foto ke ibuku. My sister gave this bracelet to me. Adikku memberikan gelang ini kepadaku. Ya. Kemudian waktu ya. To ini juga dalam penggunaan waktu bisa berarti kurang ya dalam penyebutan jam. Ya, to ini juga bisa bermakna sampai. Jadi contohnya, it's a 8:45. Ini jam 9 kurang seperempat. Makanya kita tapi dalam bahasa Inggris nanti deh kita akan mempelajari tentang jam ya. Di situ ada cara penggunaan jam dalam bahasa Inggris. Kemudian they only work from 9 to 3. Ya. Mereka bekerja dari jam 9 sampai jam 3. Kemudian angka perkiraannya, to ini juga bisa digunakan untuk menyebutkan angka perkiraan dari angka tertentu sampai angka tertentu. Contohnya, this room can be used as a meeting room for 5 to 10 people. Ruangan ini bisa digunakan untuk ruang rapat untuk 5 sampai 10 orang. I don't know how far his house is, but he says it will take me 20 to 30 minutes to get there. There-nya double. To get there. Aku tidak tahu seberapa jauh rumahnya, tapi dia bilang aku akan membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit untuk sampai di sana. Nah, dan ini bisa juga sebagai to infinitive. Jadi kita juga menggunakan to ya sebelum kata kerja bentuk dasar untuk menunjukkan to infinitive atau menunjukkan kata kerja satu ke kata kerja lain. Jadi contohnya, I want to buy burger for lunch. Nah, jadi to di sini adalah to ini kan setelah to harus diikuti oleh verb one. Ya, makanya itu disebut sebagai to infinitive ya. Aku ingin membeli burger untuk makan siang. I need to change my bag because the old one is torn. Torn ini robek ya artinya. Aku perlu mengganti tasku karena yang lama sudah robek. Kemudian for. For ini bisa digunakan sebagai preposisi maupun konjungsi atau conjunction atau kata hubung. Jadi kata ini mempunyai beberapa fungsi yaitu menunjukkan tujuan. Jadi seseorang yang menerima sesuatu, durasi, dan konjungsi karena ya konjungsi itu conjunction. Tujuan itu for ini bermakna tujuan berartinya untuk ya dalam bahasa Indonesia. Jadi contoh, he went to the gallery for work. Dia pergi ke galeri untuk bekerja. My mother is making soup for dinner. Ibuku sedang membuat sup untuk makan malam. Jadi kata for ini untuk menunjukkan ya seseorang atau penerima suatu hal artinya juga untuk. Ya, sebagai contoh, my boyfriend decorated this place for me. Pacarku mendekorasi tempat ini untukku. Ya, contoh berikutnya, Anto is buying a birthday cake of his mother. Anto sedang membeli kue ulang tahun untuk ibunya. Nah, sedangkan for ini untuk menunjukkan durasi ya. Berarti selamanya for. Contohnya, Mia cannot join us. She will be on vacation for a week. Mia tidak bisa bergabung dengan kita. Dia akan berlibur selama 1 minggu. I learned a lot yesterday. Now I'm just going to read my notes for an hour, then sleep. Aku belajar banyak kemarin. Sekarang aku hanya akan membaca catatanku karena 1 jam, selama 1 jam ya. Lalu tidur. Ya. Kemudian for ini bisa juga digunakan untuk mengungkapkan alasan yang sama, seperti because dan berarti karena ya.
Jadi contohnya adalah the prince went to the castle for he wanted to meet the princess. Pangeran pergi ke kastil karena dia ingin bertemu dengan sang putri. The tortoise walked slowly for the rabbit was sleeping. Jadi kura-kura itu berjalan pelan karena si kelinci sedang tidur, ya. Nah, kemudian untuk from ini ya umumnya bermakna dari. Namun dia juga bisa berarti mulai atau sejak. Jadi from ini digunakan sebagai preposisi untuk menunjukkan titik awal, asal, serta rentang dan perubahan. Jadi titik awal itu from ya, artinya mulai. Jadi jika maknanya titik awal dari sesuatu, contohnya the exam will be held from this Monday. Ujian akan diadakan mulai hari Senin ini. The car is auctioned, auction itu dilelang ya, starting from 30 million. Mobil itu dilelang mulai dari 30 juta. Nah, untuk asal ya, from ini juga bisa menunjukkan asal yang berarti dari. I have a new friend. Her name is Sarah and she comes from Jakarta. Aku punya teman baru namanya Sarah dan dia berasal dari Jakarta. We got these mangoes from the garden behind the house. Kami mendapatkan mangga ini dari kebun belakang rumah. Ini mangga ya, bukan mangga. Nah, kemudian untuk rentang dan perubahan. Jadi untuk menunjukkan rentang antara suatu hal dengan hal yang lain dan perubahan, from ini biasanya diikuti dengan to. Ya, contohnya, my father worked in mining from 1995 to 2000. Jadi ayahku bekerja di pertambangan dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, atau contoh lainnya, we can eat this chocolate if we let it in the refrigerator. It will change from liquid to solid. Kita bisa makan coklat, ini jika kita membiarkannya di kulkas. Ia akan berubah dari cair menjadi padat. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, kemarin ada PR ya? Ya, Miss. PR-nya tuh tentang kalimat apa ya? Tentang number, Miss. Number. Terus tanggal juga. Terus number bertingkat gitu. Topik kemarin. Oke, sebentar ya. Number ya? Iya, Miss. Boleh, kamu udah bikin kalimat apa? Number one, my birthday is on 8th of October. 8 of October. Oke. Ya. I Artinya? will be, hari ulang tahunku adalah tanggal 8 Oktober. Ya, hari ulang tahunku jatuh pada tanggal, gitu ya? Ya. Terus yang selanjutnya. kedua, I will be a doctor in my 24 age. Saya akan menjadi seorang dokter di usiaku yang ke-24 tahun. Oke. Terus yang ketiga, I have visiting Bali for 3 times. Saya telah mengunjungi Bali untuk ketiga kalinya. Oke. Terus, I am the third child in my family. Saya adalah anak ketiga dari keluargaku. Anak ketiga. Child ya bacanya? I am the third child in my family. Cara bacanya child nih. Oh, child. Child. Mana sih ya tulisannya? Child. Child. Itu ada D-nya di belakang. Selanjutnya.
Udah Terus habis. satu lagi, Miss. I Hmm, eat rice and vegetables 3 times a day. Oke. Artinya, Saya makan nasi dan sayuran 3 kali sehari. ya. Vegetables ya, cara bacanya bukan vegetables. Vegetable. Ya, vegetables. Oh, ini ya, cara membaca child itu seperti ini ya. Bentar. Kamu bisa lihat whiteboard ini kan? Child. Pernah bisa, Miss? Oke, ya ini ya cara bacanya child. Bisa dibaca? Ayo. Ya, Child. ya, child. Nah, kalau vegetables. Ya. Jadi G-nya itu bukan dibaca G tapi J. Vegetables. Vegetable. Ya, vegetables. Ya, jadi udah mengerti ya. Itu bagus semua ya nilainya. Udah benar. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, materi yang tadi, kita bisa masuk ke exercise. Coba. Kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. Kunci key in the games is apa tadi, Miss? Kamu Kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. tidak boleh menang. Key kunci dari Pakai D ya kalau depan itu. The key, the key. the key, The key. the Oh, key. the key. The Hmm. key. The key of games. Permainan key. ini ada ininya. The key of this game. Ya. Of this game is you cannot That, that, ada that-nya. Adalah that you. That itu adalah bukan pakai is ya, Miss. Is juga bisa ya. Is that you cannot menang, winner. You Cannot, can winner. tidak boleh menang. Cannot ever win. Ever win. Yeah, the key of this game is that you cannot ever win. Atau you can't ever win. Tidak boleh menang ya artinya. Yeah. Halaman terakhir dari buku tersebut menjelaskan tentang profil penulis. Halaman. Apa tadi, Miss? Halaman? Halaman terakhir dari buku tersebut menjelaskan tentang profil penulis. Jelaskan tentang profil penulis. Berarti halaman terakhir. The last page. Pages. The last pages. Sorry, nggak pakai S ya. The last pages kan artinya halaman yang terakhir. Jadi the last page. The last page it is dari buku itu, dari buku tersebut. Jadi pakai berarti dari buku tersebut. Berarti of the books. Ya. Menjelaskan. Explain. Describe ya. Describe itu menjelaskan. Describe. Nah, karena pakai buku kan subjeknya buku ya. Ya. Jadi kata kerjanya pakai
S apa enggak nih? Kalimatnya Enggak. positif kan? Iya. Kalimatnya apa nih? Em, halaman terakhir dari buku tersebut, kira-kira tensesnya apa? Hmm, ditambah S, Miss. Ya, Describes. Miss, kalimatnya boleh dibuat di obrolan aja enggak? di obrolan. Di, Di iya. sini aja di whiteboard ya. Oh, Boleh? boleh, Miss. Halaman terakhir dari buku tersebut menjelaskan tentang profil penulis. Berarti the last page, Last page. the last page of this book Mm-mm. Is menjelaskannya describes about Mm-mm. her profile. Enggak, Describe profil penulis. Describes penulis penulis ya. Writer profile. ya, pakai the ya. The The writer what? profile. Writer profile. Ya, benar ya. Pakai of jadi ya. Jadi the last page of the book describes the writer's profile. Selanjutnya, jadi ini artinya of-nya ini digunakan untuk kepemilikan ya. Saya selalu bermimpi menjadi rupawan dan terkenal. Saya selalu bermimpi menjadi rupawan dan terkenal. Rupawan ya, tahu kan ya rupawan? Handsome ya, Miss. Ya. Kalau handsome kan laki-laki atau bisa gorgeous ya. Kalau perempuan maka menjadi beautiful. Gorgeous apa? Gorgeous. Gorgeous, ini kayak gini. Gorgeous. Gorgeous. Atau tampan, rupawan, sama ya. Gorgeous atau handsome ya. Gorgeous. Kalau misalnya handsome kan cuma bisa untuk laki-laki, tapi kalau gorgeous bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Iya, iya, iya. You're so I gorgeous gitu ya. I dream Selalu to apa selalu? selalu. I always dream. Kok ada tulis selalu nggak di sini? Oh, ketinggalan. Ada. Selalu I ketinggalan. always I always dream it. Mm-mm. I always dream to Of ya, bukan to. of Mm-mm. of Menjadi menjadi be ya. being. Of being. Of Being. Of of being. being gorgeous and famous. Ya, of being gorgeous and famous atau bisa pakai popular juga ya, popular. Jadi I always dreamed of being gorgeous and famous atau popular. Mm-mm. Dan selanjutnya ini digunakan untuk menunjukkan referensi ya. Pakai of. Contohnya, saya menikah di musim dingin di tahun 2009. Hmm, di
of berarti ya. Mm-mm. I married in I got. I got married on Got itu kan dari get ya. I got married on musim dingin. I got married. Apa tadi kalimatnya? I got married on. In. I got Kalau married apa? Kalau in. musim kan pakainya itu. In. Oh, musim ya. Musim pakainya in. Mm-mm. I got married in winter. In the winter. In the winter. In the winter on Of. of 2029. 200 apa 2009 ya bacanya kan Oh, 2009. 2009 2009 years. Nggak usah pakai year lagi ya, udah cukup ya. 2000 years. Of 2009 ya. We Of got married 2009. in the winter of 2009. Kemudian ini adalah lukisan ini adalah lukisan dari keluarga saya. Lukisan. Lukisan apa ya? Painting. This is Iya. this is painting from my family. Nah, karena lukisan. Ini Karena adalah lukisan itu kan lukisan. bisa dihitung, maka menggunakan Bisa dihitung berarti this is ya. this Jadi is a pakai painting. This is a painting from my family. of, ya kan kepemilikan dari keluarga saya. Jadi nggak pakai from, pakainya of. This is a painting of my family. Ya, jadi lukisan ini kan bagian dari keluarga saya ya, makanya pakai of. Selanjutnya, album baru Taylor Swift bagus. Album baru Taylor Swift bagus. Taylor Swift bagus. New album from ya. Kamu udah pernah kan aku kasih tau ya? Kalau misalnya kayak Jessica Smile. Jessica Smile. Itu jadinya kan Jessica Smile gini ya. Senyum Jessica. Artinya kan senyumnya milik Jessica. Iya. Ya kan? Jadi ini ada kepemilikan nih. Jadi pakainya gimana? Berarti Taylor Swift's album. Album baru. Coba. Berarti Taylor Swift's news album. Ya, aku kasih tau lagi ya. Taylor nih kan Taylornya tulisannya gini ya. Taylor Swift. Kan pakai koma atas baru S. Baru new album. Jadi bacanya apa? Taylor Swift's new album. Ya. Bagus. Is great. Is good atau is great ya boleh. Ya jadi gitu ya. Ini artinya untuk kepemilikan. Ya. Nah sekarang ini adalah contoh penggunaan of ya digunakan untuk menunjukkan jumlah atau nomor. Ya, saya sudah minum 4 gelas teh. I have drink 4. Saya sudah minum 4 gelas teh. I have drink 4 glass
tea. Nah, kalau teh ya di versi Inggris ya, teh itu nggak disajikan dalam gelas tapi disajikan dalam cangkir. Maka Oh, menggunakan berarti kalau yang di dalam gelas tuh biasanya jus ya. Yang biasanya dalam hmm, cangkir itu kan teh, kopi ya. teh. Hmm. Ya, sementara yang dalam gelas itu biasanya jus, terus apa lagi? Oh, Susu gitu ya. susu. Jadi kalau minum 4 gelas teh, jadi I I have drink four cup tea. cups off-nya di mana? Minum 4 gelas teh. Mm-mm. Of I for drank I ya, artinya I yeah, drank I tuh udah minum. drank yeah, Four I drank cups 4 cups of tea. ya of tea, gini ya, jadi ya. Yeah. Jadi dia sudah minum 4 cangkir teh. Walaupun di kalimatnya nggak ditulis ya, walaupun di gelas di sini dibilangnya gelas ya. Tapi Iya. maksudnya itu ya, maksudnya cangkir. Yes. Selanjutnya, saya hanya tidur selama 4 jam selama 2 hari terakhir. I just slept. Hmm. I just slept selama apa Miss ya? Atau pakai Selama from ya? Selama. selama ini ya, from. From. I Tunggu just sebentar. Saya hanya mau tidur. Tunggu. Aduh. Selama 2 hari for 4 hours. Selama ya. Dia pakainya ini ya. Langsung aja sih. Coba kamu rangkai dulu kalimat ya. ya. Mana Berarti dari awal? I just slept Mm-mm. for 4 hour. 4 hour. 4 hour. Jadi A-nya nggak usah dibaca ya. 4 hour. For today. 4 hour kan ada 4 ya, bukan 1. Jadi pakai S belakangnya. 4 hours. 4 hours. Ya, For today. For the last day. Hari terakhir. the last 2 days. The last 2 days. Coba diulang kalimatnya. I just slept. I just slept for 4 hour. 4 hours. For Tunggu, aku tulis dulu ya. Oke, ada salah-salah dikit. I just I just slept. slept Huh? for Gini. ya Huh? bukan Miss for Oh, for for ya for hours mm, for lagi Miss for ya for two last day two last days to last day two gini. ya Nah, ini ada yang salah ya. Jadi harusnya I had only I 4 have days of sleep during ini selama ya. The last 2 days. only The last 2 days. Nah, jadi di sini pakai kata tensesnya lampau, maka have-nya itu berubah menjadi had ya. Had only ini kan artinya hanya ya. Hanya 4 hari.
Bentar. Hilang aja deh. Only for. Ya. Ya. 4 hari. I had only 4 days ya of sleep during the last 2 days. Jadi memang ada pengulangan ya di depan. Selama 4 jam. Oh ini 4 jam ya. 4 hours ya, bukan 4 days. 4 hours. I had only 4 hours of sleep during the last 2 days. Coba dibaca Kak Valen. I had only 4 hours 4 of sleep. hours. 4 hours. Hanya nggak usah dibaca. 4 hours. Hanya jangan dibaca. Hours. Ya. I had only 4 hours of sleep the last 2 days. Duringnya nggak akan membaca. Oh, sleep during the last 2 days. Ya, cobain complete sentence. I had only 4 I had only 4 hours of sleep during the last 2 days. Hours-nya pakai S. Hours. Ya. I had only 4 hours of sleep during the last 2 days. Ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, saya pikir atau aku rasa salah satu alasan mengapa dia tidak datang hari ini adalah karena dia marah pada kita. Aku rasa atau aku pikir salah satu alasan mengapa dia tidak datang hari ini adalah karena dia marah pada kita. I think Mm-hmm. one of reason why he was not Coba aku tulis dulu. I think one of the reason one of the reason why he tidak datang. why he didn't come today because he angry to us. Seharusnya sih pakai off. Yang mana yang pakai off? Kan masih off ya pembahasannya. Jadi, I think one of the reason why he didn't come today because he is ya. Kan adalah. Jadi he is angry tadi kamu bilang. Iya, Miss. Angry to us gini. Iya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ya. Nah, tadi kamu cara membacanya ada yang kurang ya. Jadi reason di sini pakai S ya. Jadi tadi reason tadi yang bacanya nggak pakai S. Karena kan aku pikir salah satu alasan mengapa dia tidak datang. Kenapa pakai S? Kan salah satu alasan. Jadi artinya ada banyak alasan lagi yang lainnya. Jadi makanya di situ dia pakai S ya. Karena kan lebih dari satu alasannya. Ya. I think one of the reason why he didn't come today because ini adalah ya, di sini adalah jadi pakai is. Nah, terus kemudian aku mau kasih tahu nih ya, antara angry sama mad. Bedanya. Jadi kalau angry ini artinya sama ya, marah.
Kalau angry ini marah, tapi lebih ke tindakan ya. Lebih ke tindakan. Tapi kalau mad ini marah, tapi lebih ke emosi gitu ya. Kayak misalnya guru marah, tapi kan dia lebihnya ke emosi, bukan tindakan. Karena kan kalau guru itu kan nggak boleh ya marah-marah. Sama apalagi ke hal yang sifatnya tindakan gitu. Nah, kalau kayak gini, kalau marahnya lebih ke tindakan, kayaknya kurang cocok ya. Makanya di sini kita menggunakan mad. Mad. He Hmm. is mad Jadi to us. kayaknya dia tuh kesel gitu ya, atau marah, saking marahnya terus dia jadi nggak datang. Jadi makanya dia pakai mad di sini. Mm-mm. Coba dibaca. I think, I think one of the reason why he didn't come today because he is mad to us. yeah, I think one of the reason why he didn't come today because, He is mad to us. yeah, he is mad, yeah, of us. So ya, selanjutnya ya. Ini penggunaan tuh ya, contoh penggunaan tuh digunakan untuk menunjukkan tempat orang, seseorang atau sesuatu ya yang bergerak ke suatu arah. Contohnya dia pergi ke pintu masuk gedung itu. Coba. Dia pergi masuk ke gedung itu. Dia pergi masuk ke gedung itu. How do you say it in English? He goes. Dia pergi. Mhm. Pergi ke pergi masuk. Kalau pergi masuk, going enter. Going enter. Gak bisa ya Go going enter. Jadi he, apa she Mhm. berarti Mhm. she is go pakai she is go Bisa pakai go tapi pakai ing ya. she Atau is bisa juga going menggunakan heading. Heading itu artinya pergi juga ya sama. she is going Mhm. to in To, to mhm. in To it. kalau Kenapa to untuk it? in miss To in? iya Oh, to in. Ini. iya iya Dia masuk ke gedung itu ya. Salah ya. To the entrance. to the enters Entrance ya. Dia dari trains gedung itu. Jadi pintu masuk gedung itu kan tulisannya entrance ya. Atau pintu masuk itu bahasa Inggrisnya entrance ya. Atau main door gitu kan biasanya ada tulisannya entrance ya. Dari entrance gedung itu maka berarti menggunakan apa? Hah? dari gedung itu of the building Nah, cara baca building. Building cara bacanya building U-nya nggak usah dibaca. Building. building Building. building Ya, coba dibaca. she is going to the entrance of the building Ya. Atau she is heading to the entrance of the building. heading Kita semua pergi ke bioskop. in we are kita semua we all Mhm. we all going to to movie To movie atau to oh to, the to cinema ya. cinema oh ya to the Jadi cinema kita semua itu bahasa Inggrisnya all of us. oh all of us oh ya Ya, kan ada filmnya ya. ya ada miss all of us Went to oh ya the cinema. Ini kan went kalau to the past cinema tense-nya ya. Jadi kalau itunya bisa ya pakai all of us go to the cinema. Kalau itunya ya. ya miss Kalau apanya? Kalau present-nya ya go to all of us film apa tuh? film zombie Film apa? zombie
Korea ya? Iya, Miss. Oh iya, Film-film zombie. Ya, tentang zombie. ya, anak aku tuh suka banget ya film itu. Oke, selanjutnya. Dia melihat ruangan di rumah sakit itu. Dia melihat ruangan di rumah sakit itu. Si room. Si, Si. si is ya. Si Oh, is. she the room Mm, in hospital. Oh, in that hospital. in that hospital. Hospital. Gini, ya aku mau jelasin lagi ya. Sebentar ya. Jadi yang benar adalah she is looking at the room at that hospital. Kan kita udah pernah belajar preposisi ya. Kalau misalnya gedung atau tempat, suatu tempat gitu ya, pakainya at. Jika hospital, at the building, itu kan pakainya at that hospital. She is looking, kenapa pakai looking ya? Jadi aku mau kasih tahu nih perbedaannya. Ntar dulu, aku tulis ya. She is looking the room in that hospital. Nah, perbedaan see dan look. Jadi see itu kan sama-sama sama look ini kan artinya sama-sama melihat ya. Tapi kalau see ini melihatnya dengan tidak sengaja. Melihat dengan tidak sengaja. Tapi kalau look ini melihatnya dengan sengaja. Seperti misalnya saat kamu belajar, kamu pasti atau di kampus gitu, kamu pasti kan ngeliatin dosennya kan. Nah, itu artinya kamu menggunakan you look at the lecturers ya. Kamu lihat ke dosennya. Jadi kalau misalnya ngelihat ke dosen kan artinya menyimak gitu ya. Menyimak dengan seksama maka menggunakan look. She is looking, kalau konteksnya yang sekarang ini ya, pakainya look ya, bukan see. Jadi she is looking at the room. Looking at itu artinya kan melihat ya. Looking at the room. The room Sorry, ini bukan in tapi at at that the hospital. Nah, jadi untuk misalnya di sebuah gedung tertentu ya misalnya atau bukan hanya di gedung ya tapi ya, misalnya kayak di halte bus ya itu juga menggunakan at. at Ya, karena kan lebih apa tuh namanya lebih spesifik ya. Oke, selanjutnya ya. Ini nah, ini untuk tuh ya. Contoh tuh untuk digunakan untuk menunjukkan batas atau titik terakhir. Jadi nanti kamu tinggal rangkai ya kalimatnya ya. Tuhnya itu letaknya ada di mana. Hmm. Tinggi air terus meningkat hingga mencapai atap. Tinggi air terus meningkat hingga mencapai atap. tinggi air. Berarti tall of water. Hmm? Tinggi tall. Oh, atau The water level ya. the water level. Kalau tall itu untuk orang. Oh iya, Miss. The water level The water level meningkat increase terus meningkat ya. Nah, di sini kita pakainya rising ya. Rising itu kan meningkat seperti matahari. Rising kan tambah lama tambah naik tuh ya. Rising. Jadi keeps rising kan terus itu bisa. Jadi keeps ini bisa digunakan selain untuk menyimpan dia juga artinya meningkat ya, terus bertambah gitu ya. Ya, Jadi Miss. keeps Keep rising hingga mencapai rising atap. until No, up. oh Rising up ini bagian dari atas tadi ya. Up
Rising, Mencapai atap. still rising up until To. atau to. Oh, hingga To. to To apa? mencapai Atap. to atap 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 rooftop The roof to ya. Roof. the roof Ya. to the Kalau roof. rooftop itu bagian-bagian atap gitu loh. Ya, tapi kalau atapnya aja the roof. Kalau maksudnya Berarti bagian atap yang suka untuk nongkrong-nongkrong itu namanya rooftop. oh, berarti hingga mencapai itu dibuat jadi kata to aja ya, Mas? Iya, tuh. Hmm. Tuh. Jadi ini jadi tuh ini ya di kalimat itu maka untuk menunjukkan batas atau titik akhir. Hmm. Kemudian coba ini ya. Harga saham meningkat hingga $300. Saham, saham, saham. Saham apa ya, Miss? Stok, Top stok ya, oh, STOCK. stock. Hmm. Price the stock. Oh, price the stock meningkat tadi. Rise up. Jadi gimana? Price the stock. The stock price ya. Dibalik. Oh, Kalau bahasa Inggris itu selalu dibalik. the stock price Heeh. rise Ya, up rise to up. $300. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, $300 itu belakangnya pakai S ya. Karena Dollars. lebih dari satu kan. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris yang lebih dari Dolar. satu semuanya pakai S belakangnya ya. Jadi coba dibaca in English. The stock price. Prices. Oh, the stock prices rise up to $300. Ya, $300 ya. Miss, rise Think itu tulisannya kayak mana, Miss? apa? Rise, meningkat, Rise up? rising gitu. Oh, maksudnya gimana? Tulisan meningkat, Meningkat. Ini rising. bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya, Miss, tulisannya. Kamu bisa lihat whiteboard nggak sekarang? Bisa, Miss. Tapi di situ tulisannya rising. Kalau bedanya sama yang meningkat, yang untuk yang soal terakhir, Oh, rising sama rise gitu. Bedanya apa? ya, Bedanya lebih ke tense sih. Kalau misalnya rise, tergantung dari kalimatnya. Kalau rise ini kan artinya bentuk verb one. Ya, sementara rising itu kan verb ing. Jadi kalau misalnya bedanya verb one sama verb ing itu apa? Kalau verb ing itu artinya sedang dilakukan saat itu juga. Jadi tergantung konteks dari ya. kalimatnya ya. Nah, kalau misalnya verb Hmm. yang pakai verb one itu artinya apa ya? Tensesnya itu saat itu memang lagi meningkat. Jadi menggunakan present gitu loh. Jadi saat itu meningkat. Kalau present kan kalau misalnya saat ini ya, saat Hmm. ini, saat ini kan present apa tuh? Presentnya kalau yang verb ing itu biasanya Sedang present dilakukan continuous ya. continuous. Continuous itu tulisannya ya, present continuous. Jadi biasanya sebelum sebelum pakai verb ing itu ada to be-nya di depannya. Kita kan udah belajar ya kemarin ya. Tulis. Jadi sebenarnya itu tinggal based on the context ya. Selanjutnya, tingkat kesabaranku sudah mencapai titik tertinggi. Sabaran. Tingkat kesabaranku sudah mencapai titik
tertinggi. Nah, jadi kalau titik itu makanya kita bisa menggunakan to ya. Coba penggunaan to-nya kamu bisa taruh di mana nih? Tingkat kesabaranku sudah mencapai titik terakhir. Di ini, Miss. To-nya itu di sudah. Coba dirangkai dulu. Tingkat kesabaran. Kesabaran itu apa, Miss? Patient. Patient. Oh. My level patient. My level. My My patient level. level. Jadi dia balik ya. My My patient level level. patient. My patient level. My patient level sudah mencapai titik. Have to. Mm-mm. Have to titik titik tertinggi. Titik tertinggi apa? Titik itu point. Mm-mm. Tertinggi Jadi off-nya highest. diletakkan di mana? My patient Tingkat kesabaranku apa tadi? have to. Apa tadi, Miss? Pertanyaannya, Miss? I have Tingkat kesabaranku sudah mencapai titik tertinggi. Nah, bedanya ya, cara membacanya agak-agak mirip nih ya. Patient sama patience. Ini mirip-mirip ya cara bacanya. Yang kalau atas tuh kan artinya pasien, pasien ya. Kalau yang ini patient, artinya kesabaran, sabar. Cara bacanya mirip ya. Patient, patience. Ada CE-nya di belakang. Patience, patient. Ya, tingkat kesabaranku sudah mencapai titik tertinggi. my level of patient. Hmm? My level of patience sudah mencapai titik tertinggi. Have Mm-mm. mencapai reach highest point. Highest. Bacanya Highest. highest. Ya, highest. Kan kalau Highest misalnya, ya, kalau misalnya kamu baca night gitu kan, night. kan GH-nya nggak dibaca ya. Night atau noit. Highest. Kan Yes. kalau highest. Highest. Jadi highest. Gitu. Highest. Kelihatan nggak sih ini tulisannya kekecilan ya? Kecilan apa cukup? Miss, Tulisannya kekecilan apa cukup? boleh bisa kok Miss aku perbesar dari sini. Bentar ya. Dah, cukup? Udah Miss. Hmm. Jadi nih cara bacanya night gitu kan night versi American atau noit ya versi British ya noit. Nah jadi cara baca highest-nya itu G-nya nggak kedengeran ya. Coba diulang lagi. My level of patience has reached the highest point. Ya, my level of patience has reached the highest point. Hmm. Nah, sekarang adalah kita masuk ke contoh untuk for ya. Sistem ini sangat penting untuk dipelajari.
System. This system ya. Mm-mm. This system sangat penting. Sangat penting apa? Oh, penting, important. This Very, kan system, ada sangat, jadi sangatnya apa? this system very important Mm-mm. for dipelajari. Mm-mm. Dipelajari. Oh, for study. Ini aku mau kasih tahu juga bedanya study sama learn ya. Oh, to learn. Sama artinya kan? Study sama learn ya. Jadi bedanya kalau study itu adalah mempelajari tapi yang hanya teori aja ya. Mempelajari hal yang secara teori gitu ya. Tapi kalau learn itu mempelajari hal praktek atau hands on. Kayak belajar masak kan kita nggak bisa ya belajar masak cuma teori doang, tapi harus praktek. Sama kayak bahasa Inggris ya, mempelajari bahasa Inggris juga nggak bisa kalau teori doang. Tergantung sih ya. Kalau misalnya belajarnya tentang tenses atau tentang TOEFL ya teori ya. Tapi kalau belajar bahasa Inggris yang lain harus pakai learning. Tuh, makanya kenapa kan kita sering banget ya learning by doing. Ya, kayak gitu. Jadi sistem ini ya sangat penting untuk dibaik. This system is very important to learn. To learn. Ya. Jadi ini tadi masih penggunaan to ya. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan hubungan. This system is very important to learn. Kemudian jawaban dia untuk pertanyaanmu ada di dalam amplop ini. Jawaban dia untuk pertanyaanmu ada di dalam amplop ini. Jawaban dia untukmu ada di dalam amplop ini. Her answer for you. Her answer for you is to your. Her answer to yours is jawaban dia salah nih ya. Jawaban dia untuk pertanyaanmu. Jawaban dia untuk her answers to your question is in this envelope. In this Nah, aku mau envelope. kasih lagi ya, cara membaca answer itu bukan pakai W-nya nggak usah dibaca ya, atau W-nya silence kita sebutnya itu. Jadi W-nya nggak usah dibaca, jadi bilangnya tuh answer gitu aja ya, answer. Jadi coba her answer to your question is this envelope. Is in this envelope, ada di dalam envelope ini ya. Oke, benar ya. Kemudian untuk lolos level selanjutnya kita perlu meningkatkan kapasitas kita. Untuk lolos level selanjutnya kita perlu meningkatkan kapasitas kita. To lolos tuh apa, Miss? Gateway. To pass. Oh, to pass. To pass next level. The next level. To up. To pass the next level. To pass the next level, we should
we should reach capacity, our Reach ini. capacity. Reach. Iya, we should reach. Bukan, Reach. bukan itu, Miss. Apa Meningkatkan meningkatkan apa? rise, to rise. We should to rise. Iya, we should to rise. Our We should to capacity gitu. rise our capacity. Ini ada yang salah ya kalimatnya. Nggak bisa ya. We should to rise our capacity. Ini nggak bisa ya. Kalimat itu ya ada yang salah. Jadi yang benar ya. Yang depannya udah benar ya. To pass the next level, we need to improve. Ya. Atau we should to improve bisa sih. Tapi kalau to rise belum pernah ada yang pakai ya. To improve ya. To improve our capacity. Jadi lebih ke kosakatanya aja ya yang salah. Jadi rise-nya aja yang salah ya. Yes, we should to rise our capacity. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau kesulitannya di mana? Masih bingung sih, Miss. Meletakkannya itu aja, meletakkan. Peletakan itunya ya. Iya. Tuh itunya. Of. Coba ya kita cari yang lain. Sebentar. Coba misalnya aku akan pergi ke pestamu malam ini. I will go to your party Malam ini? tonight. Ya, I will go to your party tonight. Ya, udah benar ya. Dapatkah kamu mengirimkan surat ini kepadanya? Dapatkah kamu? Berarti get you. Can you? Oh, can you? Oh. Apa tadi, Miss? Dapatkah kamu? Dapatkah kamu? Can you? Dapatkah kamu mengirimkan surat ini kepadanya? Mengirimkan file ini. Can you mengirimkan? Can you sending? Can you sending? Can you? Apa? Can you Surat apa? Surat tuh ini letter. Ya, surat ini? This letter to her. Can you? Can you send this letter to her? Ya, to her atau to him ya, sama aja. Can you send this letter to her? Maukah kamu datang ke pestaku malam nanti atau malam ini? Can you Maukah kamu datang ke pestaku malam ini? can you come to my party tonight? Ya, kalau maukah kamu kan kita minta tolong ya, maksudnya meminta orang lain untuk datang. Jadi pakai kalimatnya yang sopan ya. Would you? Oh, maukah Kan kamu? want you. Kalau want you jadi kesannya kasar. Ya. Would you come to my party tonight?
Would you? Ya, coba dibaca. Masa dibaca. Diulang. Would Would you come you, to my party tonight? would you up come to my Come. party tonight? Mm. Would you up, Miss? Pakai up. Come. Datang. Oh, would you come? Would you come to my party today? Tonight. Tonight. Malam ini ya. Would you? Jadi would itu kayak pengandaian gitu ya. Would you come? Jadi kalau misalnya yang ngomong pakai sopan itu biasanya di kantor atau kalau enggak di sama orang tua kita juga ngomong kan harus sopan. Di luar negeri gitu ya. Kalau ngomong sama orang tua walaupun sama orang tua kita sendiri itu harus pakai bahasa yang sopan. Yeah, Miss. Jadi beda kultur kadang-kadang ya. Ntar aku hapus dulu. Oke. Nah, nanti PR-nya ya membuat masing-masing satu aja contohnya ya. To, kalimat to, from, of, apalagi to, of, from, ada 4 ya semuanya ya. To or from? Ada lagi kan satu lagi apa ya? To, To, from. of, Sama for. ya. To, of, for ya. Masing-masing satu aja. Yeah, Miss. Coba, kami akan pergi ke Eropa besok. We will Mm-mm. go to Bali tomorrow. Ke Eropa. Oh, we will go to Eropa tomorrow. Eropa bahasa Inggrisnya apa? Europe. Kalau tulisannya kan apa? Gini kan? Eropa. Ya, bacanya gini ya. Europe. Bentar. Europe. 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 Ini. Europe. Europe. Go Ya. Europe. We will go To Europe. to Europe tomorrow. Kemudian mereka memintaku untuk melupakan semua masalah. Meminta. Meminta apa, Miss? Request. Ask. Oh, they Mereka memintaku untuk melupakan melupakan semua masalah. They ask me to forget of all problems. Mana? Of all problems. all problem gini. They ask me to forget, kenapa? F aja. To forget all of the problem. All of the kebalik ya. They ask me to forget all of the problem. Of-nya satu, bukan of. Salah ya. Jadi kebalik. Jadi all of the problem. All of the problem. Selanjutnya. Siska tidak dapat menyanyikan sebuah lagu ini untukmu.
Siska cannot sing a song. Sing this song for you. Lagu ini jadi This song ya, for you. Siska to cannot you, sing. Yeah, for you. to you. Oh, to you. Iya. Jadi Siska cannot Siska cannot sing this this song to you. ya. Jadi Siska tidak dapat menyanyikan sebuah lagu ini untukmu, ya. Siska cannot sing this song to you. Tiap This sebuah. Ya, a kemudian song. coba. Kami akan memesan ayam di rumah makan. We will order. Mm-mm. Kami akan memesan makanan. Kami Food. akan memesan ayam di rumah makan. Oh, memesan ayam. We will order. We will order chicken. Mm-mm. Chicken in restaurant. In the restaurant. In the We will restaurant. restaurant. We will order chicken in the restaurant. In the restaurant. We will order chicken in. Kami akan memesan ayam to the restaurant. To ya. Oh, pakai itu ya, Miss? Iya. Kami akan memesan ayam di rumah makan. Kami kan akan memesan makanan maksudnya seperti itu ya. Oh, ke restoran gitu. Oh. Iya, ke rumah makan gitu. We will order chicken to the restaurant. Diana memintaku untuk mengikuti Instagramnya. Gimana? Diana asked me to follow her Instagram. Nah, Diana ya, ask me to follow her Instagram. Nah, ini ada yang kurang tepat sedikit aja. To Karena Diana. Kan oh subjeknya Diana, jadi kata kerjanya pakai apa? kata kerjanya berarti pakai ask. Ya. Diana akses. Ya, agak susah ya bacanya ya. Harus perlu latihan banyak ya. Seperti ini bahasa Inggris. Coba dibaca lagi. Diana asked me to follow her Instagram. Ya, benar ya. Sony menulis sebuah surat dan mengirimkannya ke kantor pos. Coba. Sony write a letter and send off and send off to kantor pos. Post office. A letter and send it to. Send it to. Kan mengirimkannya. Jadi nyanya itu maksudnya merujuk ke surat itu kan. Send it to post office. Ya. To the post office ya biasanya. To the post office. Nah, karena sini Sony, subjeknya Sony, kata kerjanya pakai S apa enggak? Write a letter. Send-nya pakai S enggak? Send ya juga, Miss. Ya, jadi itu ya. Kekurangnya cuma sedikit aja sih ya. Yang lainnya udah benar.
Liana memberikan sebuah hadiah untukku. Hadiah itu apa, Miss? Apa? Bisa pakai Hadiah itu present, present. bisa juga pakai gift. Bebas. Oh, gift. Liana gives a gift for me. Ya. Liana Liana, a gift for me. hmm, Oh, to me. Liana ya, gives give apa? gives. Give, Liana sebuah gives hadiah. a gift to me. Ya, benar ya. Nih, udah ngerti ya artinya ya. Ya, Miss. Akhirnya ya. Coba, aku mendengarkan musik di sini. Dengarkan musik di sini. I am aku mendengarkan. I am to be ya di sini. Iya, I am hearing. nggak pakai I am. Oh, I hearing. I listen. Oh, Listen listen. apa? I listen music in here. To Oh, to hear. music I here. listen to music here. Ya, jadi kata keterangan tuh biasanya di akhir ya. Here itu kan keterangan. Yeah, Nah, listen. I listen. Sampai sini udah jelas belum? Udah kok, Miss. Ya, ya. Nah, Bedanya listening sama hearing tuh beda, ya, Miss. bedanya apa? Hearing. Hearing Beda tuh ya. Nih, aku baru mau jelasin ya. uh-uh. Bedanya listen sama hear ya. Ini mirip-mirip ya sama yang udah aku pernah aku jelasin di atas. Kalau listen itu artinya kita mendengarkannya tuh sengaja mendengarkan. Sengaja. Ya. Kalau hear itu nggak sengaja. Hmm. Jadi banyak ya bahasa Inggris yang seperti ini. Listen dan hear. Sengaja mendengar. Misalnya kalau kita mendengarkan musik kan makanya kita dengerinnya secara sengaja ya. Sengaja mendengarkan. Sengaja dengar. Kalau hear itu nggak sengaja dengar. Dan misalnya apa kalau kamu nggak sengaja dengar, misalnya nggak niat ya untuk denger itu misalnya. Misalnya aja saat teman-teman kamu dengerin teman-teman kamu lagi gosip atau cerita atau apa gitu kan, tiba-tiba nggak sengaja kedengeran, kamu bisa menggunakan hear. Kalau listen itu yang sengaja kamu dengerin, misalnya musik ya, atau mendengarkan dosen di kampus bisa mendengar pakai listen gitu, atau ya seperti itu ya. Jadi ada banyak tadi. Eh, bedanya sih sama apa tadi, look ya? Itu juga sama kan? Mana yang sengaja, mana yang enggak. Nah, terus yang ask sama request. Itu lebih ke bahasa yang lebih formal sama casual aja ya. Kalau ini casual, kalau request itu formal. Hmm. Kayak gitu. Ya kalau formal itu kan bahasanya kayak bahasa kantor. Bahasa di Hmm. kantor, di hotel, kayak gitu. Can I request something gitu. Gitu. Coba sekarang suamiku memintaku untuk memberikannya sebuah cangkir atau sebentar, secangkir teh. My husband is
me to give her a cup of tea. My husband asked me to. My husband My husband. My husband asked me to give her a cup of tea. him dong, bukan her. Oh, give him a cup of tea. A cup of ya. A cup of tea. Ya. A cup of tea. Jadi, coba dibaca. My husband asked me to give him a cup of tea. Ini ask ya, salah tulis. Ask kebalik. My husband berarti pakai S lagi kan, Miss? Ya. My husband asked me to give him a cup of tea. Dina sedang mendengarkan sebuah musik sendiri di ruangan. Dina is Dina, Dina is listening. ya, Dina is listening music to apa? to oh yeah, to a music To the music, to the music alone in the room. ya, alone in the room. Coba diulang. Dina is listening to the music alone in the room. Ya, Dina is listening to the music alone in the room. Siska memintaku untuk mencintai diriku sendiri. Siska asked me to sendiri love. Oh, Siska Siska asked me to love to loving to just loving me. Sendiri Apa? diriku sendiri. Diriku Just- sendiri apa? Kan kita udah belajar pronoun ya. Myself. Oh, myself. Jadi Siska Siska asked me to loving to love to love myself. myself. Coba dibaca. Siska asked me to love myself. Ya, Siska asked me to love myself. Aku bermain badminton untuk menemanimu. I play badminton for I plays badminton. I play pakai S apa enggak? Oh, no. Okay. I play badminton to menemanimu, to accompany you. Ya, to accompany you. Accompany you. Ya, benar. Mereka tidak bisa pergi ke Bali tahun ini. Mereka tidak bisa.
They are cannot going to Bali. Gak usah pakai to be deh, langsung aja. Oh, they cannot going to Bali this year. Udah benar ya, tapi going-nya nggak usah pakai apa kata kerjanya nggak usah pakai ing, langsung aja Oh, go to. go to Bali this year. Ya, They cannot go to Bali this year. they cannot go to Go to Bali, apa this year ya, tahun ini. Aku akan belajar matematika. Matematika dan mengumpulkannya kepada guruku. Mengumpulkannya apa, Miss? Submit ya. Kalau dalam bahasa apa? Menyerahkan atau menyerahkan tugas, yang menyerahkan, mengumpulkannya itu submit. I will learn mathematics and Matematika bahasa Inggrisnya apa? maths. Mm-mm. Math. I will learn maths and submit it to my teacher tomorrow. Coba diulang, I will learn math. I will learn math and submit it to Yes. my teacher tomorrow. Jadi gimana coba nih? I will learn ya. Nih, I will study. Kalau matematika kan biasanya lebih teori ya, bukan praktek. Kalau learn Oh, itu kan praktek. Jadi gitu ya. Biasanya yang learning itu kan biasanya apa? Bahasa Inggris, bahasa-bahasa. Terus cooking ya, cooking class gitu learning. Nah, jadi di sini pakai I will study. Nah, matematika itu bisa pakai mathematics atau maths ya. Kalau di itu pakai S, math ya. Gini ya. Boleh. Math and submit it udah benar. To my teacher sudah benar ya. Tomorrow. Jadi minor mistake aja sih ya. Diana pergi sendiri ke sekolah udah belum sih tadi Diana juga ya? pergi ke sekolah belum, Miss? Diana pergi sendiri ya ke sekolah. Diana pergi ke sekolah sendiri. Diana go to school alone. Ya, Diana go to school alone. Diana goes to school. Ya, goes. Karena Diana ya, Yeah, Miss. alone. Johan memintaku untuk bertemu dengan ortunya. Ortunya udah tahu ya maksudnya orang tuanya. Johan asked me to meet with him parents. No, yang benar bukan him tapi Johan ya Johan, tapi bukan him ya. her. Benar. Ya, gini, tadi kan kamu udah tulisnya gini ya. Johan asked Asked me to meet him meet. parents gitu kan? Iya. Yang benar itu his, bukan him. Oh, his. Ya, his.
Coba lihat lagi deh materi pronounnya ya. His untuk laki-laki. Ya, ini juga untuk laki-laki, dua-duanya. Tapi kalau ini maksudnya kan untuk bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya, maka menggunakan, kalau him itu dia lebih ke benda gitu, Kepunyaan. Mbak. Iya, iya, iya. Gitu ya. Kalau his itu lebih ke apa? Lebih ke Kalau him ya, Miss. his. Kalau his, kalau his itu Coba lagi bagi dibuka lagi tuh materi pronounnya. Kalau his itu apa, him itu apa? Jadi kalau him itu kan lebih untuk objek pronoun ya kan? ya. Kalau him, Ya. Kalau kalau his untuk kepunyaan. posesif ya, kepemilikan, posesif Memilikan. pronoun. Ya, ini artinya posesif itu artinya kepemilikan ya. Makanya ada orang yang bilang, aduh, posesif banget sih dia. Maksudnya dia tuh merasa kita itu barang ya, sampai dia jadi posesif. Nah, kalau objek pronoun, maka him itu biasanya di belakangnya untuk menjelaskan kata ganti objek ya. Kata ganti objek udah tahu kan maksudnya? Kayak misalnya give the book to me Mm. ya, atau give the book to him juga bisa. Jake is Hmm. hurt because Bill hit him. Jadi kalau objek pronoun biasanya him-nya itu ada di belakang kalimat. Hmm. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Miss. Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan,